Emang bener ya, ada kampus yang tidak mau dinomorduakan. Alasannya apa sih? Kampus mana aja yang nerapin kayak gitu. Terus kok ada ya nilai rapot yang lebih tinggi dari rapot lainnya tapi gak lolos SNBP? Alasannya apa sih kok bisa kayak gitu? Nah, di sini kita bahas semua. So, daripada penasaran, yuk mari kita bahas aja. Selamat datang di Koma Channel. Nah, sebenarnya video ini terinspirasi dari salah satu subscriber gua yang bernama Nakatama Angelica Lawrence. Wah, bagus banget ya namanya. Dia curhat di kolom komentar dan bilang kayak gini, "Bang, coba bahas dong, apa bener top PTN dan masih ada PTN-PTN lain yang katanya gak mau ditaruh di pilihan kedua? Soalnya, menurut data di video abang ini, statistika UI itu 91,75 lolos. Nah, ini maksudnya rata-rata ya. Alumnus sekolah gua rata-rata rapotnya 92,21 kagak lolos di statistika UI. Alumnus gua taruh statistika UI di pilihan kedua. Terus pilihan pertamanya kedokteran Unbrau. Nah, di video abang setelah ini, UB menurut data lu bang, daya tampungnya lumayan gede. Tapi kenapa alumnus gua rata-ratanya 92,21 kagak keterima ya bang? Oke, segitu aja bang dari gua. Semoga dijawab. Oke, nanti gua jawab. Terus dia kembali menanyakan kasus yang sama. Gini nih komentarnya. Bang, yang formasi UI di data 92,96 lolos. Alumnus gua udah taruh di pilihan pertama farmasi UI, terus rata-ratanya juga 93,3. Kok gak lolos ya bang? Kalau mau datanya, ntar gue kirim bang lewat email. Semoga dijawab bang. Nah, sebenarnya gue jawab boleh kirimin aja ke gue. Gue tungguin gak ada lu bre. Mana nih gue kadung bikin apa yang menjadi pertanyaan lu, tapi lu gak kirim email data cutting lu. Oke, biar gue rangkum dulu. Dia bilang data gue 1. Kakak tingkat Nakatama Angelica Lawrence nih daftar kedokteran UB, gak memenuhi syarat. Dan dia nge-compare dengan data statistika UI yang mana menjadi pilihan kedua. Nah, statistika UI di rata-rata gua nilainya itu 91,75. Dan sebenarnya gua ada nilai rapot yang pernah lolos juga. Nilainya tuh 90 plus alumnus lebih dari 10. Wah, berarti indeks sekolahnya dicap bagus karena alumninya banyak. Tapi di data rapot kakak tingkat Nakatama Angelica Lawrence ini nilainya di atas itu sebesar 92,21. Lah, ini kok bisa katanya? Nilainya di atas semua tapi malah gak lolos. Apa bener ada kampus yang tidak mau dinomorduakan kayak UI ini? Kedua, farmasi UI di rata-rata gua nilainya itu 92,96. Dan sebenarnya gua ada nilai rapot yang pernah lolos juga untuk farmasi UI. Nilai rata-ratanya tuh 94,25 plus sertifikat internasional 1 kali. Tapi di rata rapot kakak tingkat Nakatama Angelica Lawrence yang data lengkapnya mau dikirim di email tapi gak ngirim-ngirim. Just kidding bro. Ini nilainya di atas rata-rata juga tuh, sebesar 93,3. Lah, ini kok bisa kayak gini katanya? Nilainya di atas standar tapi gak lolos. Berarti ada dua pembahasan nih. Pertama, nilai rapot tinggi kenapa bisa gak lolos? Kedua, apa bener ada univ yang tidak mau dinomorduakan? Oke, kita bahas yang satu dulu nih. Nilai rapot tinggi kenapa gak lolos? Sebenarnya yang menjadi faktor lulus SNBP tuh bukan hanya nilai rapot. Karena kalau nilai rapot doang, ya semua sekolah bakal berlomba-lomba ninggiin nilai. Apalagi lu tahu sendiri kalau di tahun sekarang itu ada angkatan corona. Nah, pihak SNPMB sudah nentuin apa-apa saja sih prinsip seleksi SNBP. Nah, pertama nih ada rapot plus prestasi dan portofolio kalau memang dibutuhkan. 2, indeks sekolah. Biasanya diambil dari track record alumni, berapa orang yang lulus di situ, atau 100 sekolah terbaik berdasarkan UTBK. Ketiga, lintas jurusan. Nah, hati-hati nih, kemarin ada yang nanya masalah lintas jurusan juga. Keempat, kriteria nasional dan kriteria kampus masing-masing. Nomor 4 nih yang penting menurut gue ya, karena semua kampus tuh boleh ngajuin kriteria tertentu. Lebih lengkapnya lu bisa tonton di YouTube Koma Channel. Nah, di sini nih, di situ gue bahas lengkap kriteria ini dan ada rata-rata rapot plus rapot yang pernah lolos di situ.
Oke, back to topic. Bener, nilai kakak lu tuh tinggi. Tapi gue rasa, ini pandangan gue ya, sangat subjektif sekali dengan data lu. Gue duga sekolah lu tuh menurut UI atau mungkin UB juga, itu indeksnya masih kecil. Nilai rapot tuh bukan satu-satunya. Jangan salah lo ya. Kemarin ada orang yang komentar nilai rapotnya itu ada yang 100 bahasa Inggris kalau nggak salah. Dan dia merasa gak enak sendiri. Tapi kalau gue jadi UI ya, kira-kira sekolah lu layak gak ditempatin sama UI? Pasti mikir kayak gitu UI. UI gak mungkin ngambil orang yang salah. Harus hati-hati UI tuh. Yang menurut banyak surveyor, UI ini menjadi salah satu universitas terbaik di Indonesia. Ditambah lagi dari apa yang lu bilang, kakak tingkat lu nih gak ada prestasi tambahan dan gak tahu apa kakak tingkat lu nih lintas jurusan apa enggak. Nah makanya ruwet sebenarnya rumus penilaian SNBP nih. Ruwet. Kalau misal ada yang nanya, jadi gimana bang kalau kita masih belum punya alumni, prestasi gak ada, dan misal nekat lintas jurusan? Nah gue selalu bilang kalau misalkan ya jurusan yang lu incer itu menanggung resiko-resiko itu dan sudah menjadi passion lu, menurut gue sikat aja gue deh. Sikat. Gak peduli lu belum punya alumni, prestasi gak ada, dan misal lintas jurusan pun gak apa-apa. Toh ketika lu gagal, mimpi itu masih ada. Lu masih punya mimpi itu yang bisa diwujudkan lewat SNBT dan ujian mandiri. Jangan lu nurunin standar hanya untuk lolos SNBP, karena ini sebenarnya menyangkut masa depan lu. Umur transisi SMA ini ke kuliah merupakan umur yang menjadi penentu hidup lu, karena ini berkaitan dengan masa depan lu. Menurut gua, lu tinggal semangat aja. Oke, pembahasan pertama selesai ya. Jadi bukan hanya tergantung dari rapot. Ada 4 kriteria yang dikasih sama SNBP tuh. Kedua, kampus yang tidak mau dinomorduakan. Nah ini menjadi ya sensitif lah ya. Tapi gue mau ngasih sudut pandang gue tentang penilaian SNBP ini. Dulu ada rektor, ini ceritanya beneran, gak bohong. Gue gak ngarang-ngarang cerita ini. Dia bicara di suatu seminar resmi. Dan gue pernah lihat sendiri dia mengatakan ini. Nah, rektor tersebut bilang kalau kampusnya tidak mau dinomorduakan. Kaget gue, waduh, berani banget ya rektor bilang kayak gini. Ini sekelas rektor loh yang bilang. Jadi kalau lu milih univ beliau, itu udah otomatis gak lolos. Mungkin di dalam hati beliau tuh bilang kayak gini. Sorry ya. Nah mungkin kayak gitu ya. Adalah salah satu univ terbagus menurut gua. Depannya U, akhirannya R. Nah lu bisa tebak-tebak sendiri lah. Sayangnya gua gak ada buktinya bro. Gue gak nyimpen buktinya. Bahkan gue cari di YouTube, Instagram, TikTok, malah yang ditampilin tuh aneh-aneh semua. Sekarang gue mau bahas kenapa dia sampai bilang begitu. Kenapa dia sebegitu yakinnya dan percaya diri untuk mengatakan hal itu. Karena ini rektor tuh gak boleh sembarangan bicara loh. Karena dia merupakan marwah dari kampus itu. Ini merupakan sudut pandang gue yang tidak berdasar hanya intuisi gue sebagai pengamat seleksi masuk PTN. Sampai sekarang gue masih meyakini kalau pilihan kedua tuh kayak gini sistemnya. Jadi misal ya, kampus A gitu, jurusan kedokteran, misalnya itu punya daya tampung 100 mahasiswa untuk SNBP. Nah ketika 100 mahasiswa ini sudah terpenuhi, maka pilihan kedua itu otomatis tidak lolos. Beda cerita kalau misalkan yang terisi dari 100 itu 90. Nah kan ada sisa 10 tuh. Baru 10 sisanya ngambil dari pilihan kedua. Jadi yang menjadi prioritas utama tuh pilihan pertama. Mungkin ada sebagian dari lu yang mikir kayak gini. Misal dari kasus 1, yang ketika 100 mahasiswa ini sudah terpenuhi, misalkan itu rentang yang lolos 88 sampai 96. Terus ada satu orang yang gagal di pilihan pertamanya, terus pilihan keduanya itu milik kampus A, jurusan kedokteran yang nilainya 92. Nah kan masuk dari rentang 88 sampai 96 tuh. Maka dia juga bisa lolos. Tapi gue yakin sebagian besar kampus yang besar itu tidak menerapkan hal itu. Jadi kenapa rektor itu bilang kampus beliau tidak mau dinomorduakan? Karena di kampus itu peminatnya banyak, pilihan 1 sudah terpenuhi duluan. Sehingga ketika milih jurusan kedua, univ itu bilang sorry
Nah gitu bro. Jadi kalau lu bilang berarti UI, UGM, ITB, UB, UNER, IPB, UNS, ITS, UNPAD, dan kampus lain-lain yang besar itu tidak mau dinomorduakan. Ya wajar, wong sistemnya kayak gitu. Oh berarti yang lu butuhin tuh bukan hanya data dari kampus yang tidak mau dinomorduakan, tapi data kampus dan jurusan yang menjadi jurusan terketat dan sepi peminat. Nah, kalau bicara itu, gue pernah bikin kampus mana aja sih jurusan terketat dan sepi peminat. Bahkan, ada jurusan yang lu otomatis lolos gak usah ujian. Misalkan, yang penting lu eligible, lu keterima lah gitu. Nah, ada di video itu bro, sokin dilihat aja. Iya, gue tahu ini promosi, tapi kan selaras dengan topik bre. Jadi nyelip-nyelip dikit lah. Jadi gimana tanggapan lu bre mengenai pembahasan gua? Setuju gak? Mungkin itu aja dari gua. Koma Channel akan selalu bahas tentang SNBP, SNBT, ujian mandiri 2024. So daripada lu ketinggalan berita, ya subscribe bre dan nyalakan notifikasi. Komen bagi lu yang penasaran sama topik tertentu. Siapa tahu gue jawab dan bikin video seperti Nakatama Angelica Lawrence. Gue dari Koma Channel mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.